Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pemodelan matematika dalam bidang ekonomi dengan judul Studi Komparasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern terhadap kepuasan konsumen di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dengan referensi dari Saudari Nadia Mustafa, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Modeling dengan dosen pengampu Bapak Reja Muhammad Zainal MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuning. Kenalkan, nama saya Adi Yuliani. Saya Wahyu Hairullah. Saya Yanto Nuryanto. Dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan pasar tradisional mulai tersaingi oleh adanya bisnis modern. Bisnis eceran modern atau biasa disebut dengan pedagang eceran semakin terasa keberadaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Namun, tentunya pasar tradisional dan pasar modern ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri sehingga meningkatkan persaingan antara keduanya. Sebagai contoh, jika pasar tradisional unggul karena memiliki harga yang relatif murah, maka pasar modern dapat unggul karena memiliki tempat yang nyaman. Menurut Iswari dan Suryandi pada tahun 2003, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen untuk melakukan pembelian, bahkan mempunyai loyalitas dapat diukur dari variabel harga, pelayanan, kualitas, lingkungan fisik, lokasi, dan keragaman barang. Tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi perbandingan pasar tradisional dan pasar modern terhadap kepuasan konsumen. Dan yang kedua, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pasar modern berpengaruh terhadap pasar tradisional. Yang kedua, untuk mengetahui pasar tradisional berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pasar modern berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut, diantaranya yang pertama, diduga pasar modern berpengaruh terhadap pasar tradisional. Yang kedua, diduga pasar tradisional berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, diduga pasar modern berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Metode penelitian. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan menggunakan skala Likert 6 poin dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang kedua, sumber data. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran angket. Lalu, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yakni pada bulan Mei hingga bulan Juli, bertepat di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Metode penelitiannya, yang pertama mengenai definisi operasional variabel. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih, atau juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel, baik objek penelitian antara subjek pembeda atau waktu yang berbeda dengan menemukan hubungan sebab akibatnya. Yang kedua, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai. Selanjutnya, pasar modern merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhan sendiri dengan mengambil di rak yang sudah ditata sebelumnya. Lalu, kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. Populasi dan sampel. Populasi atau keseluruhan individu yang menjadi objek atau sumber data penelitian ini
adalah konsumen pasar unit Cendrawasih di Kecamatan Mamajang sebanyak 200 orang. Sampel atau sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ini adalah konsumen pasar unit Cendrawasih yang terdapat di Kecamatan Mamajang pada saat penelitian berlangsung yang menggunakan rumus sloping sebagai berikut. Rumus N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah E kuadrat N besar. Keterangan N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar sama dengan jumlah populasi, dan E adalah tingkat errornya. Maka sampel dalam penelitian ini N kecil sama dengan N besar per 1 tambah E kuadrat N besar sama dengan 200 per 1 tambah 0,1 kuadrat kali 200 sama dengan 200 per 3 sama dengan 60. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah yang pertama adalah angket. Teknik pengumpulan data ini dengan cara menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien, menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala 30 Likert 6 poin. Jawaban responden berupa pilihan 5 alternatif yang ada, yaitu sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, kurang setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Kedua adalah metode pengumpulan data observasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden, wawancara, dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai situasi, kondisi yang terjadi, seperti mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan lain-lain. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain seperti lembar checklist, buku catatan, kamera foto, dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu interview, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab kepada konsumen pasar. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan metode analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode partial least square (PLS). PLS merupakan metode alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan di antara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil 30-100. Mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100, Hare et al. 2010, PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan konstruk lainnya, sedangkan outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Hasil penelitian dari analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari studi komparasi pasar tradisional dan pasar modern terhadap kepuasan konsumen di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan diolah dengan menggunakan model Smart PLS 2.0. Deskripsi hasil penelitian pasar tradisional terlihat pada gambar dengan kesimpulan X1 untuk indikator X1 atau lokasi yang memilih kategori setuju 60. Indikator ini mampu
memengaruhi variabel pasar tradisional. Untuk X2, untuk indikator X2 harga yang memiliki kategori setuju 65, indikator ini mampu mempengaruhi variabel pasar tradisional. X3 untuk indikator produk yang memiliki kategori setuju 49, indikator ini mampu mempengaruhi variabel pasar tradisional. Hasil penelitian analisis data pada pasar modern. Seperti terlihat pada gambar berikut, kesimpulannya yaitu X4 untuk indikator layanan yang memiliki kategori setuju sebanyak 66. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pasar modern. Untuk X5, indikator fasilitas yang memiliki kategori setuju 47. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pasar modern. Dan X6 untuk indikator label yang memiliki kategori setuju sebanyak 56. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel pasar modern. Analisis data. Deskripsi hasil penelitian kepuasan konsumen. Terlihat pada gambar berikut. Kesimpulannya yaitu Y1 untuk indikator kepastian memiliki kategori setuju sebanyak 66. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel kepuasan konsumen. Y2 untuk indikator kepercayaan yang dimiliki kategori setuju sebanyak 62. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel kepuasan konsumen. Y3 untuk indikator kepuasan konsumen yang memiliki kategori setuju sebanyak 63. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel kepuasan konsumen. Deskripsi hasil penelitian bagian uji validasi dan reliability. Nah, untuk perolehan nilai reliability digunakan composite reliability dengan nilai di atas 0,70 atau lebih dari 0,70. Sedangkan untuk nilai validasi digunakan Cronbach alpha dengan nilai di atas 0,05. Nah, baik untuk hasil-hasilnya, yang pertama yaitu hasil dari pasar tradisional. Nah, dalam pasar tradisional ini, nilai composite reliability-nya ini dihasilkan 0,689, yang mana 0,689 ini kurang dari 0,70. Namun, jika dilakukan pembulatan, maka akan mencapai nilai 0,70. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai composite reliability ini dikatakan cukup reliable atau cukup reliability. Nah, sedangkan untuk nilai validasinya itu atau Cronbach alpha-nya itu menghasilkan nilai 0,527. Nah, yang mana 0,527 ini sangat lebih dari 0,05, sehingga untuk nilai validasinya ini sangat valid. Nah, kemudian untuk hasil dari pasar modern, yaitu nilai composite reliability-nya itu dihasilkan 0,744, sehingga 0,744 ini lebih dari 0,70 dan dapat dikatakan bahwa hasilnya itu reliability atau reliable. Nah, kemudian untuk nilai validasi atau nilai Cronbach alpha-nya itu menghasilkan nilai 0,561, yang mana 0,561 ini lebih dari 0,05 dan dikatakan sangat valid. Nah, yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Nah, untuk kepuasan konsumen, nilai composite reliability yang dihasilkan adalah 0,767. Yang mana 0,767 ini lebih dari 0,70. Jadi, data ini dapat dikatakan reliable. Nah, untuk nilai validasinya sendiri dihasilkan nilai Cronbach alpha-nya 0,590 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dikatakan sangat valid. Nah, di sini terdapat tabel yang telah tadi dipaparkan dalam pembahasan tadi. Untuk pembahasan yang tadi berasal dari tabel ini. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi hasil penelitian masih dalam uji validasi dan reliability. Nah, untuk pengukuran validasi variabel dan indikator. Nah, yang pertama itu ada pasar tradisional.
Nah, untuk pasar tradisional ini seperti yang diketahui memiliki 3 indikator. Di antaranya ada lokasi dengan variabel X1, ada harga dengan variabel X2, kemudian ada produk dengan variabel X3. Nah, untuk dari data di samping, untuk kesimpulannya, variabel pasar tradisional yang dimana X1-nya itu memiliki nilai 4,110, X2-nya 1,509, untuk X3-nya 7,685. Nah, artinya nilai faktor loadingnya itu lebih dari 0,5. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat akurat atau valid. Nah, untuk data-data X1, X2, X3 ini dihasilkan dari tabel di samping dari kolom T statistik. Selanjutnya yaitu pengukuran validasi variabel dan indikator pada pasar modern. Nah, untuk pasar modern ini memiliki variabel atau indikator-indikator, di antaranya ada layanan yaitu variabelnya X4, kemudian ada fasilitas, maksudnya ini X5 ya. Nah, kemudian ada label, ini ada X6. Nah, berdasarkan tabel di samping, variabel pasar modern yang dimana X4-nya ini memiliki nilai 2,962, kemudian X5 nilainya 21,468, kemudian X6 itu 5,878. Nah, artinya nilai faktor loadingnya ini lebih dari 0,5. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat akurat atau valid. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran validasi variabel dan indikator pada kepuasan konsumen atau beta. Nah, untuk kepuasan konsumen ini variabelnya atau indikatornya diantaranya yang pertama itu ada kepastian atau variabel Y1, kemudian ada kepercayaan atau Y2, ada juga kualitas barang atau Y3. Nah, berdasarkan tabel di samping, variabel kepuasan konsumen atau beta yang dimana Y1 adalah 2,235, Y2 yaitu 19,073, kemudian Y3 yaitu 16,346. Nah, artinya nilai faktor loadingnya itu lebih dari 0,5. Nah, ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat akurat atau valid. Nah, selanjutnya hasil penelitian atau jawaban hasil penelitian. Nah, untuk hipotesis 1 diperoleh hasil variabel pasar modern berpengaruh terhadap pasar tradisional. Nah, hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel pasar tradisional dan variabel pasar modern sebesar 1,880. Sedangkan besarnya tabel distribusi T menunjukkan bahwa T hitung sama dengan 1,880 lebih besar dari T tabel yang menghasilkan 1,671 dengan taraf signifikan yang menunjukkan bahwa ada hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pasar modern terhadap pasar tradisional. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis 2. Untuk hipotesis 2 menghasilkan variabel pasar tradisional berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, hasil pengujian outer model ini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pasar tradisional berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen sebesar 4,880. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi T menunjukkan bahwa T hitung adalah 4,880, lebih besar dari T tabel yang menghasilkan nilai 1,671 dengan taraf signifikan yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 diterima karena terdapat pengaruh sangat signifikan antara variabel pasar tradisional berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Nah, kemudian untuk hipotesis 3 dihasilkan variabel pasar modern berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.
Nah, hasil pengujian author model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pasar modern memiliki pengaruh antara variabel kepuasan konsumen sebesar 4,922. Nah, sedangkan berdasarkan tabel distribusi T menunjukkan bahwa T hitung 4,922 lebih besar dari T tabel yang menghasilkan 1,671 dengan taraf yang signifikan yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pasar modern terhadap kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu susunan komparasi. Nah, di sini terlihat terdapat sebuah gambar atau keterkaitan antara pasar tradisional, pasar modern, dan kepuasan konsumen. Nah, pada keadaan satu atau keadaan di samping di mana variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel pasar tradisional dan pasar tradisional berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan pasar modern berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, untuk diagram atau gambar selanjutnya di sini terdapat juga keterkaitan antara pasar tradisional, pasar modern, dan kepuasan konsumen. Nah, pada keadaan 2 atau keadaan di samping di mana pasar variabel tradisional berpengaruh terhadap pasar modern dan pasar tradisional berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan pasar modern berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pula. Nah, kemudian untuk tinjauan korelasi dapat dilihat tinjauan korelasi dari keadaan A, dari keadaan B, dan kemudian menunjukkan bahwa konstruk pada keadaan A seperti itu. Nah, dihasilkan komparasi 7,273 lebih besar dari 2,078. Kemudian 1,968 kurang dari 4,766 dan 4,847 lebih besar dari 4,753. Nah, dari data tersebut terbukti komparasi variabel pasar tradisional lebih dari variabel modern. Diartikan bahwa pasar tradisional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pasar modern. Dimaksud bahwa pasar modern melakukan usaha berdasarkan kepada kelemahan pasar tradisional. Dari materi yang kelompok kami sampaikan, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar modern dapat mempengaruhi variabel pasar tradisional yang sangat signifikan. Yang kedua, variabel pasar tradisional berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pasar tradisional dapat mempengaruhi variabel kepuasan konsumen, akan tetapi tidak signifikan. Ketiga, variabel pasar modern berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pasar modern dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, akan tetapi tidak signifikan. Dan dari analisis komparasi, 7,273 lebih besar dari 2,078, 1,968 kurang dari 4,766, dan 4,847 lebih besar dari 4,753. Dari hasil tersebut, terbukti bahwa komparasi pasar variabel pasar tradisional lebih besar dari variabel pasar modern. Diartikan bahwa pasar tradisional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pasar modern. Dimaksud bahwa pasar modern melakukan usaha berdasarkan kepada kelemahan pasar tradisional. Dan kelompok kami menyarankan yang pertama, pengelola pasar tradisional harus mengubah keadaan lingkungan yang nyaman bagi pembeli agar bisa menyeimbangkan dengan pasar modern. Yang kedua, pemerintah daerah harus memperketat kebijakan terhadap pasar modern agar tidak mematikan pasar tradisional. Yang ketiga, masyarakat sebaiknya ikut serta mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minal wa fatul qarib. Wabasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.